menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Roni Napati Fauzian, CGP Angkatan 9 dari SMPN Negeri 5 Kota Semarang. Perkenalkan, pengajar praktek saya bernama Bunda Sastra Mulia, sedangkan fasilitator Ibu Marini Rismauli Raja Ibu. Konsep ideologi budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. 8. Segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pertama, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kedua, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikut contoh penerapan kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Sedangkan yang kelima adalah penguasaan. Apa itu, Pak? Lanjut. Pak.
Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Sedangkan yang kedua, motivasi adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Adapun motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Penerapan motivasi perilaku manusia di sekolah. Zaki, kamu rajin banget hari ini. Kenapa? Untuk menghindari Pak. Untuk menghindari hukuman. Iya Pak. Oh. Rasya, tumben kamu rajin banget hari ini. Iya Pak. Kenapa? Saya ingin mendapatkan hadiah Pak. Oh, untuk mendapatkan hadiah. Ah ya, lanjutkan ya. Vino, kenapa kamu rajin hari ini? Saya ingin mencapai cita-cita saya. Oh, ingin mencapai cita-cita atau ingin menjadi orang yang sukses? Oh, oke, lanjutkan ya tugas yang Pak berikan. Terima kasih. Nah. Zikra, Iya Pak. tumben kamu rajin banget hari ini. Kenapa? Saya ingin menjadi Pak. Mencapai cita-cita. Untuk menggapai cita-cita. Iya Pak. Ah ya, terima kasih ya. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kamu kenapa tidak pakai baju olahraga? Ketinggalan Pak. Ketinggalan. Kamu? Ketinggalan Pak. Ketinggalan juga. Kamu tahu kan hari ini kita olahraga? Iya Pak. Terus kenapa tidak kamu bawa baju olahraganya? Lupa Pak. Kamu lupa juga. Oke, untuk hari ini kamu apa kasih ya? Hukuman. Hukuman apa yang kamu mau? Sekejap Pak. Jam kamu push up. Tapi minggu besok setelah melaksanakan hukuman ini, kamu bawa baju olahraga lagi ya. Kalau tidak kamu bawa, berarti apa kasih kamu hukuman yang lebih berat. Bersedia? Bersedia. Oke, silakan kamu lakukan hukuman yang kamu inginkan. Nah, sudah. Masing-masing dulu ya. Sudah selesai kan? Besok jangan kamu ulangi lagi. Kamu tahu kita olahraga hari ini? Pak. Terus kenapa kamu tidak olahraga? Tadi saya ketinggalan di rumah Pak. Ketinggalan di rumah. Iya Pak. Untuk kali ini tidak apa-apa ya, Pak maafkan ya, karena memang kondisi kita lagi hujan. Tapi untuk minggu besok, tolong kamu bawa baju olahraga. Makan ya? Sepakat Pak. Oke, janji ya? Janji Pak.
Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Anda semua, kamu tahu kenapa Pak panggil di ruangan ini? Tahu Pak. Apa alasannya? Tidak membawa dalam jam pelajaran Pak. Oke, terus kamu tahu kan kesepakatan yang sudah kita buat? Tahu Pak. Apa kesepakatan yang coba kamu sebutkan? Kalau tidak boleh mengikuti jam pelajaran olahraga bisa tidak membawa olahraga. Oke. Dan dapat memberikan tugas seperti tugas Ya, tugas yang lain. Berarti bersedia ya menerima tugas yang lain yang Pak berikan? bersedia. Oke, tidak masuk ke dalam lapangan untuk hari ini karena itu kesepakatan kita. Kamu sadar kan dengan apa yang kamu kerjakan hari ini? Sadar Pak. Terus ke depannya bagaimana? Tidak akan mengulangi lagi. Oke, Aisyah tahu kan? Tahu Pak. Peraturannya kita yang sudah kita sepakati, kemudian Widi juga. Si Kaifa, Tahu Pak. sadar kan sekarang kesalahannya? Oke, terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Widi Aura, kelas 94. Saya telah melakukan kesalahan yaitu tidak membawa pakaian olahraga di saat jam PPM olahraga. Perkenalkan, nama saya Kaifa Desrianti, kelas 94. Saya juga tidak membawa baju olahraga saat jam pelajaran PBM PJOK. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rehana dari kelas 94. Saya juga tidak membawa baju olahraga dalam pembelajaran PJOK. Dan kami akan tidak mengulangi kesalahan kami seperti tidak membawa baju olahraga dalam pembelajaran PJOK. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni yang telah menyadarkan kami. Terima kasih. Faiz marah-marah dan tidak dapat menahan emosi karena tugas-tugasnya dicontek oleh temannya. Renata, kamu tahu kenapa Pak panggil ke sini? Tahu Pak, Apa? karena minum di saat PBM berlangsung. Oke. Terus kesepakatan kelasnya gimana? Tidak boleh minum saat PBM berlangsung. Oh, tahu kan di mana kesalahannya? Tahu Pak, Terus ke depannya Renata mau bagaimana? tidak mengulangi perbuatan lagi. Oke, janji ya. Nah, oke.
Oke, sip. Untuk kali ini maafkan ya, tapi jangan diulangi lagi. Minum di dalam kelas itu tidak baik, apalagi saat proses pembelajaran. Yang kalau minum boleh, tetapi saat istirahat. Nah, kemudian minum yang bagus itu adalah minumnya air putih. Apalagi saat berolahraga kita tidak boleh meminum minuman berwarna atau minuman dingin karena bisa menyebabkan kita demam atau sakit. Renata tahu kan kesepakatannya? Terus ke depannya Saya tidak akan mengulanginya lagi. oke, janji ya. Janji, Pak. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. Mendesain keyakinan kelas untuk naik cetak. Pencetakan poster keyakinan kelas. Pemasangan poster keyakinan kelas. Membimbing rekan guru untuk membuat keyakinan kelas dan sudah pernah dipraktikkan di kelas. Menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah.